Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang berjudul Sejarah Ken Arok dan Ken Dedes dalam Kitab Pararaton, di bagian yang ketiga. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sri Ratu di Kahuripan menjadi raja pada tahun Saka, sunyi keinginan sayap bumi, atau 1250. Sri Ratu di Kahuripan itu mempunyai 3 orang anak, ialah Batara Prabu, panggilannya Sri Hayam Wuruk, Raden Tetep, sebutannya jika ia bermain kedok, Dalang Tritaraju, jika ia bermain wayang dan melawak, Gagak Ketawang, di kalangan pemeluk agama Siwa, Empu Janeswara, nama nobatannya, Sri Rajasa Nagara, sebagai Prabu, Sri Baginda Sang Hyang Wekasing Suka. Adiknya perempuan, kawin dengan Raden Larang, yang juga disebut Baginda di Matahun, tidak mempunyai anak. Adiknya yang bungsu, ialah Sri Ratu di Pajang, kawin dengan Raden Sumana, yang juga disebut Baginda di Paguhan. Ini adalah saudara sepupu Sri Ratu di Kahuripan. Istri Baginda di Gundal, dicandikan di Sajabung. Nama resmi candi itu, Bajrajina Parimitapura. Selanjutnya terjadi peristiwa Sadeng. Tadah yang menjadi patih Mangkubumi menderita sakit. Sering sekonyong-konyong tak berkuasa menghadap, memajukan permohonan kehadapan Paduka Batara, untuk diizinkan berhenti, tidak dikabulkan oleh Sri Ratu di Kahuripan. Sang Arya Tadah kembali pulang, memanggil Gajah Mada, mengadakan pembicaraan di ruang tengah. Gajah Mada diminta menjadi patih di Majapahit. Meskipun tidak berpangkat Mangkubumi, saya akan membantu di dalam soal-soal yang luar biasa. Gajah Mada berkata, Anakda tidak sanggup jika menjadi patih sekarang ini. Jika sudah kembali dari Sadeng, hamba mau menjadi patih. Itu pun jika Tuan suka memaafkan segala kekurangan kemampuan Anakda ini. Nah, Buyung, saya akan membantu di dalam segala kesukaran, dan di dalam soal-soal yang luar biasa. Sekarang besarlah hati Gajah Mada, mendengar kesanggupan Sang Arya Tada itu. Kini ia berangkat ke Sadeng. Para menteri Araraman dibohongi, juga Patih Mangkubumi juga kena tipu, bahwasanya kembar telah lebih dahulu mengepung Sadeng. Mangkubumi marah, memberi perintah kepada menteri luar. Banyak mereka yang berangkat 5 satuan, dikepalai oleh bekel, masing-masing satuan terdiri dari 5 orang. Kembar dijumpai di dalam hutan. Mereka berdiri di atas pohon yang roboh, berayun-ayun seperti orang naik kuda, sambil melambai-lambaikan cambuk kepada mereka yang menyuruh, agar kembar kembali dan tidak melanjutkan perjalanan. Disampaikanlah pesan dari para menteri semua, terutama juga dari Gusti Patih Mangkubumi, menyuruh agar kembar kembali, karena dihabarkan mendahului mengepung orang-orang Sadeng. Dicambuklah muka orang yang menyuruh kembali, tidak kena karena berlindung di balik pohon. Kembar lalu berkata, tidak ada orang yang diindahkan oleh kembar ini, di dalam perang saja tidak mau mengindahkan tuanmu itu. Pergilah yang mendapat perintah untuk menyuruh kembali tadi, dan memberitahu semua yang dikatakan oleh kembar. Gajah Mada diam, merasa sangat diperolok-olok. Orang-orang Sadeng dikepung. Tuhan Waruju seorang dewa putra dari Pamlekahan, jikalau membunyikan cambuk, terdengar di ruang angkasa, terperanjat orang Majapahit. Segera Sang Sinuhun tadi datang, mengalahkan Sadeng. Peristiwa Tanca dan Sadeng itu berselat 3 tahun. Pada tahun Saka, tindakan unsur lihat daging, atau 1256. Setelah kembar kembali dari Sadeng, lalu menjadi bekel Araman, Gajah Mada menjadi Angabehi, Jaran Baya, Jalu, Demang Bucang, Gagak Nunge, Jenar dan Arya Rahu mendapat pangkat, Lembu Peteng menjadi Tumenggung. Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi, tidak mau mengambil istirahat. Gajah Mada berkata, jika pulau-pulau di luar Majapahit sudah kalah, saya akan istirahat. Nanti kalau sudah kalah Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya menikmati masa istirahat. Pada waktu itu para menteri sedang lengkap duduk menghadap di balai penghadapan. Kembar memperolok-olok Gajah Mada dengan menyebut kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, dan menumpahkan telempak. Ra banyak ikut serta menambah mengemukakan celaan-celaan. Jabung terewes, Lembu Peteng tertawa.
Lalu Gajah Mada turun mengadukan soal itu ke hadapan Batara di Koripan. Baginda marah. Kemarahan dan penghinaan ini disampaikan kepada Arya Tadah. Dosa kembar telah banyak, warak dilenyapkan. Tak dikatakan pada kembar, mereka mati semua. Selanjutnya terjadi peristiwa orang-orang Sunda di Bubat. Seri Baginda Prabu mengingini puteri Sunda. Patih Madu mendapat perintah menyampaikan permintaan kepada orang Sunda. Orang Sunda tidak berkeberatan mengadakan pertalian perkawinan. Raja Sunda datang di Majapahit, ialah Sang Baginda Maharaja, tetapi ia tidak mempersembahkan puterinya. Orang Sunda bertekad berperang. Itulah sikap yang telah mendapat sepakat, karena Patih Majapahit keberatan jika perkawinan dilakukan dengan perayaan resmi, kehendaknya ialah agar putri Sunda itu dijadikan persembahan. Orang Sunda tidak setuju. Gajah Mada melaporkan sikap orang-orang Sunda. Baginda di Wengker menyatakan kesanggupan. Jangan khawatir, kakak Baginda, sayalah yang akan melawan berperang. Gajah Mada memberitahu tentang sikap orang Sunda. Lalu orang Majapahit berkumpul, mengepung orang Sunda. Orang Sunda akan mempersembahkan putri raja, tetapi tidak diperkenankan oleh bangsawan-bangsawannya. Mereka ini sanggup gugur di medan perang di Bubat, tak akan menyerah, akan mempertaruhkan darahnya. Kesanggupan bangsawan-bangsawan itu mengalirkan darah. Para terkemuka pada pihak Sunda yang bersemangat ialah Larang Agung, Tuhan Sohan, Tuhan Gempong, Panji Melong, orang-orang dari Tobong Barang, Rangga Cahot, Tuhan Usus, Tuhan Sohan, orang Pangulu, orang Saja, Rangga Kaweni, orang Siring, Satra Jali, Jagat Saja, semua rakyat Sunda bersorak. Bercampur dengan bunyi bende, keriuhan sorak tadi seperti guruh. Sang Prabu Maharaja telah mendahului gugur, jatuh bersama-sama dengan Tuhan Usus. Seri Baginda Parameswara menuju ke Bubat. Ia tidak tahu bahwa orang-orang Sunda masih banyak yang belum gugur. Bangsawan-bangsawan, mereka yang terkemuka lalu menyerang, orang Majapahit rusak. Adapun yang mengadakan perlawanan dan melakukan pembalasan, ialah Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margalowi, Patih Tetek, dan Jaran Baya. Semua menteri Araman itu berperang dengan naik kuda. Terdesaklah orang Sunda, lalu mengadakan serangan ke selatan dan ke barat, menuju tempat Gajah Mada. Masing-masing orang Sunda yang tiba di muka kereta, gugur, darah seperti lautan, bangkai seperti gunung, hancurlah orang-orang Sunda, tak ada yang ketinggalan. Pada tahun Saka, 9 kuda sayap bumi, atau 1279. Peristiwa Sunda itu bersama-sama dengan peristiwa Dompo. Sekarang Gajah Mada menikmati masa istirahat, 11 tahun ia menjadi Mangkubumi. Berhubung dengan putri Sunda itu mati, maka Batara Prabu lalu kawin dengan anak perempuan Baginda Prameswara, ialah Paduka Sori. Dari perkawinan itu lahirlah seorang anak perempuan, ialah Seri Ratu di Lasem Sang Ayu. Dari perkawinannya dengan istri lain, lahirlah Baginda di Wirabumi, yang diambil menjadi anak angkat Seri Ratu di Daha. Seri Ratu di Pajang mempunyai 3 orang anak. Seri Baginda Hyang Wisesa, nama kesatriannya Raden Gagak Sali, namanya sebagai Raja Aji Wikrama, kawin dengan Seri Ratu di Lasem ialah Sang Ayu, lalu mempunyai seorang anak, ialah Seri Baginda Wekasing Suka. Anak yang kedua perempuan, ialah Seri Ratu di Lasem Sang Alemu, kawin dengan Baginda di Wirabumi. Adapun anak yang ketiga juga perempuan, menjadi Seri Ratu di Kahuripan. Ada lagi anak Baginda di Tumapel, nama kesatriannya Raden Sotor, menjadi Hino di Koripan, lalu pindah menjadi Hino di Daha, selanjutnya menjadi Hino di Majapahit. Ini mempunyai seorang anak laki-laki, ialah Raden Sumirat, kawin dengan Seri Ratu di Kahuripan dan menjadi raja dengan sebutan Baginda di Pandan Salas. Lalu terjadi peristiwa upacara selamatan roh nenek moyang yang dinamakan Srada Agung. Pada tahun Saka, 4 ular 2 tunggal, atau 1284. Sang Patih Gajah Mada wafat pada tahun Saka, langit muka mata bulan, atau 1290, 3 tahun lamanya tak ada yang mengganti menjadi patih. Gajah Enggon menjadi patih pada tahun Saka, sifat 9 sayap orang, atau 1293. Seri Ratu di Daha wafat, dicandikan di Adilangu, nama resmi candi itu Gunung Purwawisesa.
Seri Ratu di Kahuripan wafat, dicandikan di Panggih, nama resmi candinya Gunung Pantarapura. Selanjutnya terjadi peristiwa Gunung Baru pada tahun Saka, ular liang telinga orang, atau 1208. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus, pada Minggu Madasya, tahun Saka, Pendeta Sunyi Sifat Tunggal, atau 1307. Baginda di Tumapel wafat, ia wafat di Sunialaya pada tahun Saka, Gajah Sunyi Tindakan Ekor, atau 1308, dicandikan di Jepen, nama resmi candi itu Sarwa Jayapurwa. Baginda Hyang Wisesa mempunyai anak. 1. Seri Baginda di Tumapel. 2. Perempuan, ialah Seri Ratu Prabustri, yang lalu mempunyai nama nobatan, Dewi Suhita. 3. Bungsu laki-laki, ialah Baginda di Tumapel, alias Sri Kertarajasa, Baginda di Pandan Salas mempunyai anak. 1. Baginda di Koripan, alias Baginda Hyang Prameswara, nama nobatannya Aji Ratna Pangkaja, kawin dengan Seri Ratu Prabustri. 2. Perempuan, Sang Ratu-Ratu di Mataram, yang kawin dengan Baginda Hyang Wisesa. 3. Perempuan, Sang Ratu di Lasem, yang kawin dengan Baginda di Tumapel. 4. Perempuan lagi, Sang Ratu di Matahun. Baginda di Tumapel mempunyai anak laki-laki, menjadi raja di Wengker, kawin dengan Seri Ratu di Matahun. Anak kedua menjadi raja di Paguhan. Anak ketiga lahir dari istri muda, perempuan, ialah Seri Ratu di Jagaraga, kawin dengan Baginda Parameswara, tidak beranak. Anak kelima, ialah Sang Ratu di Pajang, juga kawin dengan Baginda di Paguhan. Jadi di Bayu sama-sama saudara, tidak mempunyai anak. Baginda di Keling kawin dengan Seri Ratu di Kembang Jenar. Anak laki-laki Baginda di Wengker, ialah Baginda di Kabalan. Baginda di Paguhan mempunyai anak dari istri kelahiran golongan kesatria, perempuan ialah Sang Ratu di Singapura, kawin dengan Baginda di Pandan Salas. Baginda Prameswara di Pamotan, wafat pada tahun Saka, langit rupa menggigit bulan, atau 1310, ia dicandikan di Manyar, nama resmi candinya Wisnu Bawanapura. Seri Ratu di Matahun wafat, dicandikan di Tigawangi, nama resmi candi itu Kusumapura. Paduka Sori wafat, Sang Ratu di Pajang wafat, dicandikan di Embul, nama resmi candi Girindrapura. Baginda di Paguhan wafat, dicandikan di Lobencal, nama resmi candi Parwa Tigapura. Baginda Hyang Wekasing Suka, wafat pada tahun Saka, bumi rupa ayah ibu, atau 1311. Baginda Hyang Wisesa dinobatkan menjadi raja. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus di dalam Minggu Perang Bakat, pada tahun Saka, muka orang tindakan ular, atau 1317. Selanjutnya Gajah Enggon meninggal dunia pada tahun Saka, Sunyi Sayap tindakan orang, atau 1320, ia menjadi patih 27 tahun lamanya. Baginda Hyang Wekasing Suka mengangkat Gajah Manguri menjadi patih. Baginda Hyang Wekasing Suka wafat, ia wafat di Indrabawana, pada tahun Saka, orang mata api bulan, atau 1321, dicandikan di Tanjung, nama resmi Candi Parama Sukapura. Baginda Hyang Wisesa menjadi pendeta pada tahun Saka, mata sayap api bulan, atau 1322. Seri Ratu Batara istri dinobatkan menjadi raja. Sang Ratu di Lasem wafat di Kawityadaren, dicandikan di Pabangan, nama resmi Candi Laksmipura. Sang Ratu di Kahuripan wafat. Sang Ratu di Lasem ialah Sang Ratu Gemuk wafat. Baginda di Pandan Salas wafat, dicandikan di Jinggan, nama resmi Candi Sri Wisnupura. Baginda Hyang Wisesa bercekcok dengan Baginda Wirabumi. Mereka segan bersama-sama berbicara, saling diam mendiamkan. Akhirnya berpisah, sampai itu terjadi pada tahun Saka 1323. 3 tahun kemudian, lalu terjadi lagi huru-hara. Kedua-duanya mengumpulkan orang-orangnya, Baginda di Tumapel, dan Baginda Hyang Prameswara diminta datang. Siapakah yang harus kami ikuti? Maka terjadilah perang Malang. Ia masgul dan bertekad akan pergi. Baginda, jangan tergesa-gesa pergi, sayalah yang akan melawan. Baginda Hyang Wisnu menurut, dan mengumpulkan orang-orangnya lagi,
dihulu balangi oleh Baginda di Tumapel. Didaha diambil oleh Baginda Hyang Wisesa, dibawa ke atas perahu, dikejar oleh Raden Gajah, yang mempunyai nama nobatan, Ratu Angabaya, Baginda Narapati. Terkejar di dalam perahu, dibunuh, dipenggal kepalanya, dibawa ke Majapahit, dicandikan di Lung, nama resmi candinya Gorisa, pada tahun Saka, ular sifat menggigit bulan, atau 1328, pada tahun itu terjadi huru-hara ini. 4 tahun kemudiannya, Gajah Manguri meninggal dunia, pada tahun Saka, sayap sifat tindakan orang, atau 1332. Gajah Lembaga menjadi patih, lamanya 12 tahun. Selanjutnya terjadi peristiwa gunung meletus, di dalam minggu, Julung Pujut, pada tahun Saka, tindakan kitab suci sifat orang, atau 1343. Gajah Lembana meninggal dunia, pada tahun Saka, api-api tindakan bumi, atau 1335. Tuhan Kanaka menjadi patih, lamanya 3 tahun. Seri Ratu di Daha wafat, Seri Ratu di Matahun wafat, Seri Ratu di Mataram wafat. Selanjutnya terjadi masa kekurangan makan yang sangat lama, pada tahun Saka, ular zaman menggigit orang, atau 1348. Baginda di Tumapel wafat pada tahun Saka, 9 zaman tindakan orang, atau 1349, dicandikan di Lokerep, nama candinya Asmarasaba. Baginda di Wengker wafat, dicandikan di Sumengka. Tuan Kanaka meninggal dunia pada tahun Saka, sayap luka sifat orang, atau 1363. 17 tahun lamanya menjadi patih. Seri Ratu di Lasem wafat di Jinggan. Baginda di Pandan Salas wafat. Raden Jagulu, Raden Gajah dilenyapkan, karena dianggap melakukan dosa, ialah, memenggal kepala Baginda di Wirabumi, pada tahun Saka, unsur memanah telur tunggal, atau 1355. Seri Ratu di Daha menjadi raja, pada tahun Saka, 95 api bulan, atau 1359. Baginda Parameswara wafat, ia wafat di Wisnu Bawana, pada tahun Saka, ular golongan api bulan, atau tahun 1359, dicandikan di Singajaya. Baginda Keling wafat, dicandikan di Apa-apa. Seri Ratu Prabu Sri, wafat pada tahun Saka, 9 rasa api bulan, atau 1369, dicandikan di Singajaya. Lalu Baginda Tumapel mengganti menjadi raja. Baginda di Paguhan, melenyapkan orang-orang di Tidung Galating, dan ini dilaporkan ke Majapahit. Lalu, terjadi gempa bumi pada tahun Saka, sayap golongan menggigit bulan, atau 1372. Baginda di Paguhan, wafat di Canggu, dicandikan di Sabiantara. Baginda Hyang wafat, dicandikan di Puri. Baginda di Jagaraga wafat, Seri Ratu di Kabalan wafat, dicandikan di Pajang, dicandikan menjadi satu di Sabiantara. Lalu terjadi gunung meletus di dalam Minggu Kuningan, pada tahun Saka. Belut pendeta menggigit bulan, atau 1373. Baginda Prabu wafat pada tahun Saka, api gunung tindakan ekor, atau 1373. Nama resmi candinya, Kertawijayapura. Baginda di Pamotan, menjadi raja di Pamotan, menjadi raja di Keling, Kahuripan, nama nobatannya, Sri Raja Sawardana. Sang Sinagara, dicandikan di Sepang, pada tahun Saka, keinginan kuda menggigit orang, atau 1375. 3 tahun lamanya tidak ada raja. Lalu Baginda di Wengker menjadi raja, nama nobatannya Baginda Hyang Purwawisesa. Pada tahun Saka, pendeta 7 api menggigit bulan, atau 1378. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus di dalam Minggu Landep, pada tahun Saka, 4 ular 3 pohon, atau 1384. Baginda di Daha, wafat pada tahun Saka, golongan pendeta api tunggal, atau 1386. Baginda Hyang Purwawisesa wafat, dicandikan di Puri, pada tahun Saka, pendeta ular api bulan, atau 1388. Lalu Baginda di Jagaraga wafat. Baginda di Pandan Salas menjadi raja di Tumapel, lalu menjadi Baginda Prabu, pada tahun Saka, pendeta ular,
tindakan tunggal, atau 1388. Ia menjadi Prabu 2 tahun lamanya. Selanjutnya pergi dari istana. Anak-anak Sang Sinaraga ialah Baginda di Kahuripan, Baginda di Mataram, Baginda di Pamotan, dan yang bungsu ialah Baginda Kertabumi. Ini adalah paman Baginda yang wafat di dalam kedatuan pada tahun Saka, sunyi tidak zaman orang, atau 1400. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus di dalam Minggu Watu Gunung pada tahun Saka, tindakan angkasa laut ekor, atau 1403. Demikian itulah kitab tentang para datu. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.